Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Aprilia Wahyuni. Saya Nikomang Putri Dita Utami. Saya Nima Dewi Cahyani. Saya Niputu Eka Sri Wahyuni. Kami akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Bahaya Begadang Bagi Kesehatan. Yang latar belakang kami membuat karya ilmiah yang berjudul Bahaya Begadang Bagi Kesehatan karena kurangnya kesadaran akan kesehatan. Masih banyak pelajar yang sering begadang tanpa ada hal yang penting. Kebanyakan para pelajar banyak menghabiskan malam mereka bukan dengan istirahat tetapi dengan begadang bersama teman-teman mereka maupun sendiri. Penyebab begadang yang membuat pelajar rela begadang adalah adanya pertandingan sepak bola, bermain game sampai lupa waktu, galau yang berlebihan, nongkrong bareng teman, dan lain-lain. Begadang memang terkadang dibutuhkan karena suatu pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada waktu beraktivitas. Begadang tidak dibolehkan menurut definisi para ahli, yaitu suatu aktivitas atau kegiatan yang merubah pola hidup manusia itu sendiri. Perlunya kita mengetahui dampak begadang bagi kesehatan agar tercipta pelajar yang sehat, ceria, dan berprestasi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak begadang bagi kesehatan? Yang kedua, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan begadang? Tujuan pembuatan karya ilmiah ini yaitu karena kurangnya kesadaran akan kesehatan. Sering begadang dapat memicu berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk mengetahui bahaya begadang bagi kesehatan. Dampak begadang bagi kesehatan. Yang pertama, kehilangan libido. Akibat buruk begadang bagi kesehatan yang pertama ialah libido menurun. Pada wanita, ini semua tentang bagaimana mengontrol emosi mereka. Kurang tidur menghasilkan tingkat energi yang semakin menipis dan meningkatkan sifat mudah marah. Sementara bagi pria, kurang tidur akan mempengaruhi hormon testosteronnya. Hormon ini mengatur energi dan gairah. Levelnya akan menurun secara signifikan ketika kurang tidur. Yang kedua, risiko terkena diabetes. Ketika tubuh tidak mendapat asupan tidur yang cukup, tubuh akan menyeimbangkan dengan mengeluarkan hormon stres tingkat tinggi seperti kortisol untuk membuat Anda tetap waspada. Jika terus akan menjadi akibat buruk begadang bagi kesehatan. Menurut studi 2010 yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Endocrinology dan Metabolism, kurang tidur dapat membuat Anda sensitif terhadap efek insulin. Seiring waktu, ini menyebabkan penumpukan glukosa dalam aliran darah Anda sehingga meningkatkan risiko diabetes. Yang ketiga, yaitu berpotensi menaikkan gula darah. Melansir Bastel, dampak buruk begadang wajib diperhatikan adalah peningkatan kadar gula darah. Penelitian kecil pada 2015 menemukan orang yang doyan begadang ternyata memiliki kadar gula darah yang lebih tinggi ketimbang orang dengan jadwal tidur normal dan teratur. Akibat buruk begadang bagi kesehatan sebagaimana diketahui ialah kadar gula darah tinggi menjadi penyebab utama penyakit jantung dan ginjal. Yang keempat, menghambat penyembuhan saat sakit. Tidur yang berkualitas merupakan bagian dari proses penyembuhan alami tubuh. Saat tidur nyenyak, sistem daya tahan tubuh membantu badan menghadapi serangan penyakit atau infeksi. Sebaliknya, jika diteruskan, penyembuhan luka menjadi lama atas akibat buruk begadang bagi kesehatan. Dampaknya ialah dapat menghambat proses penyembuhan sakit. Yang kelima yaitu pola makan buruk. Akibat dari terlalu sering begadang juga dapat mengubah pola makan menjadi tidak sehat. Agar tetap terjaga, biasanya orang yang begadang cenderung makan pada larut malam. Akibat buruk begadang bagi kesehatan ialah porsi makan dalam sehari menjadi berlebihan. Pola makan yang buruk tersebut dapat menyebabkan kadar gula darah melonjak, kolesterol tinggi, dan rentan memicu penyakit kronis. Yang keenam yaitu porsi makan lebih banyak. Bagi yang terbiasa terbangun hingga larut malam, seringkali sulit untuk menahan godaan untuk makan sesuatu. Di sisi lain, analisis tahun 2016 dari 17 studi yang diterbitkan dalam European Journal of Clinical Nutrition
menentukan bahwa orang yang tidak bisa istirahat penuh pada malam hari akan makan rata-rata 385 kalori lebih banyak pada hari berikutnya ketimbang yang tidur 8 jam. Yang ketujuh yaitu melemahkan otak. Saat Anda begadang, otak akan kesulitan melacak informasi yang diterimanya. Akibat buruk begadang bagi kesehatan akan menurunkan fungsi otak. Hal ini berkaitan dengan konsentrasi, perhatian, fokus, respon, daya ingat, hingga kecerdasan emosional. Selain itu, kurang tidur karena begadang juga dapat menurunkan kreativitas dan kemampuan otak dalam memecahkan masalah. Yang kedelapan yaitu memicu kantuk dan microsleep. Akibat buruk begadang bagi kesehatan lainnya ialah menyebabkan kantuk di siang hari dan kebiasaan microsleep. Otak dan tubuh manusia dirancang memiliki masa istirahat ketika baru melewatkan waktu tidur. Kondisi tersebut wajar jika menyebabkan kantuk. Kurang tidur juga dapat memicu microsleep atau tidur sebentar tanpa sadar selama beberapa detik. Microsleep dapat berbahaya, terutama bagi orang yang sedang mengemudikan kendaraan. Yang kesembilan yaitu rentan terkena depresi. Sering begadang berakibat buruk pada kesehatan mental. Salah satu akibat buruk begadang bagi kesehatan ialah resiko depresi. Penelitian menunjukkan orang yang terbiasa begadang cenderung mengalami gejala depresi. Kendati para ahli kini masih meneliti hubungan sebab akibat antara begadang dan depresi, tapi yang pasti keduanya saling berkaitan. Yang ke-10 yaitu berat badan bertambah. Kalori ekstra yang Anda konsumsi karena kurang tidur dapat menyebabkan penambahan berat badan dan obesitas dalam jangka panjang. Sebuah penelitian tahun 2006 terhadap 68.000 wanita yang diterbitkan dalam American Journal of Epidemiology menemukan bahwa mereka yang tidur 5 jam atau kurang, berat badannya bertambah 1,2 kg lebih ketimbang yang tidur nyenyak tiap malam. Yang ke-11 yaitu penyebab penyakit jantung. Berbeda dengan mereka yang lanjut usia, serangan jantung pada orang muda tidak disebabkan oleh kadar kolesterol buruk yang tinggi. Studi tahun 2010 pada kurang tidur dan kesehatan jantung yang diterbitkan dalam jurnal Current Cardiology Review menyebutkan bahwa begadang dan tidur 5 jam atau kurang secara langsung berkolerasi terhadap peningkatan risiko hipertensi dan jantung koroner. Yang ke-12, rentan terkena Alzheimer. Saat seseorang terkena Alzheimer, protein yang dikenal sebagai amyloid beta menumpuk di otak dan mengganggu fungsi sel. Dan yang terakhir, sistem imun melemah. Sistem imun yang melemah hanya menjadi akibat buruk begadang bagi kesehatan. Saat tubuh tak cukup tidur karena terjaga sepanjang malam, sistem kekebalan tubuh menjadi terganggu. Selanjutnya, cara menghilangkan kebiasaan begadang. Yang pertama yaitu hindari stimulan di sore hari. Stimulan seperti kafein dapat membuat sulit tidur. Tidak hanya kopi, kafein juga terkandung dalam teh, coklat, dan beberapa minuman ringan. Ditambah lagi, kafein dapat menghambat efek adenosin, yaitu senyawa kimia otak yang membantu Anda tertidur. Maka dari itu, cobalah menghindari stimulan seperti kafein setelah jam 1-2 siang. Yang kedua, jangan tidur siang terlalu lama. Tidur siang terlalu lama dapat membuat Anda sulit tidur di malam harinya. Jika memang Anda tidak bisa menahan kantuk di siang hari, cobalah batasi waktu tidur siang selama 15-20 menit saja. Dengan begitu, kualitas dan jam tidur Anda di malam hari tidak akan terganggu. Yang ketiga, rutin olahraga aerobik. Rutin olahraga aerobik seperti jalan kaki, jogging, hingga berenang dapat membantu Anda tidur lebih cepat dan nyenyak di malam hari. Namun sebaiknya Anda jangan berolahraga beberapa jam sebelum tidur, karena malah akan membuat Anda makin sulit terlelap. Yang keempat, membuat jadwal tidur yang teratur. Memiliki jadwal tidur yang teratur dapat membantu Anda tidur lebih cepat di malam hari. Cobalah untuk tidur dan bangun di jam yang sama setiap harinya. Kebiasaan ini dipercaya dapat membantu Anda menghilangkan kebiasaan begadang. Yang kelima, jadikan kamar tidur sebagai tempat yang menyenangkan. Matikan lampu dan singkirkan segala hal yang mengeluarkan suara di dalam kamar tidur. Setelah itu, lakukan aktivitas yang menyenangkan, misalnya meditasi. Yang keenam yaitu makan sewajarnya. Kita harus membiasakan diri untuk makan beberapa jam sebelum kita tidur. Makan yang sewajarnya yaitu kita tidak boleh
terlalu berlebihan dalam makan karena dapat mengganggu sistem pencernaan kita dan kita jadinya tidak dapat tidur dengan nyenyak dan bergadang. Yang ketujuh yaitu jangan sering melihat jam. Sering melihat jam dipercaya bisa membuat kita tidak nyenyak dalam tidur. Jadi usahakan jika kalian memiliki jam waker atau handphone dijauhkan dari jangkauan kita. Yang kedelapan yaitu lakukan aktivitas menenangkan sebelum tidur. Cara menghilangkan kebiasaan begadang selanjutnya adalah melakukan aktivitas menenangkan sebelum tidur. Salah satu aktivitas yang dapat dilakukan yaitu mandi dengan air hangat, mendengarkan lagu sebelum tidur. Itu mungkin bisa membuat tidur kita lebih nyenyak dan mengurangi begadang. Yang kesembilan yaitu matikan segala gawai. Gawai yang dimaksud adalah handphone. Kita harus mengurangi menonton televisi, bermain game, menghabiskan waktu terlalu banyak di media sosial agar kita terhindar dari begadang. Gawai dapat memancarkan cahaya biru yang terbukti bisa menekan kerja hormon tidur alias melatonin. Hindari penggunaan gawai sebelum tidur agar kita terhindar dari kebiasaan begadang. Yang ke-10, periksa kenyamanan kasur. Usahakan kita menggunakan kasur yang nyaman agar kita tidak pegal saat tidur, jadinya kita bisa tidur dengan nyenyak. Yang terakhir yaitu sejukkan suhu kamar. Jika kalian memiliki kipas angin di rumah, bisa dihidupkan supaya kita bisa tidur dengan nyenyak dan terhindar dari begadang. Dari karya ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa begadang memiliki banyak dampak buruk bagi kesehatan kita. Begadang biasanya dilakukan karena adanya suatu pekerjaan atau kita terlalu lama di dalam media sosial. Begadang boleh saja dilakukan, tetapi tidak melebihi batas waktu, yaitu pukul 9 malam. Dalam hal ini, kesadaran diri sangat penting bahwa begadang sangatlah berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Untuk itu, ada beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut, seperti jangan tidur siang terlalu lama, rutin berolahraga, melakukan aktivitas menenangkan sebelum tidur, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.